Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Kirana. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Gelap, dingin, dan basah. Itulah yang dirasakan Sela saat kesadarannya kembali. Di mana dia? Napasnya tersendat, mencoba menghirup udara yang berat dengan aroma aspal basah dan knalpot kendaraan yang samar. Kepalanya terasa berat, seolah baru saja dihantam benda keras. Setiap ototnya nyeri, dan ingatannya kosong. Pikirannya seperti lembaran kertas putih. Tidak ada nama, tidak ada wajah, tidak ada masa lalu. Dia mencoba bangkit. Lututnya gemetar, tapi sebuah kekuatan aneh mendorongnya untuk berdiri. Sela melihat sekeliling. Dia berada di sebuah jalan yang sibuk, dengan lampu-lampu mobil yang berseliweran seperti serangga raksasa. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan genangan air yang memantulkan cahaya jalanan. Bingung, Sela melangkah ke pinggir jalan, berusaha mencari petunjuk. Siapa dia? Bagaimana dia bisa sampai di sini? Tiba-tiba, sebuah suara kecil memecah keheningannya. "Mama?" Sela menoleh. Seorang anak laki-laki berdiri tidak jauh darinya, tubuhnya kecil, mengenakan jaket biru yang kebesaran. Bola matanya yang gelap memandang Sela dengan campuran harapan dan ketakutan. Anak itu mendekat perlahan, seolah takut Sela akan menghilang. "Mama, kenapa tidurnya di jalan?" Suaranya lirih. Sela menggelengkan kepala. Tidak ada sedikit pun pengakuan di wajahnya. Anak itu mengerutkan kening, kebingungan tergambar jelas. "Aku bukan ibumu," jawab Sela, suaranya serak dan asing di telinganya sendiri. Anak itu menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Tapi, itu kan Mama." Sela tidak tahu harus bagaimana. Anak ini memanggilnya ibu, tapi dia tidak merasakan ikatan apapun. Namun, ada sesuatu yang membuat hatinya mencelos melihat ekspresi sedih itu. "Kita harus ke kantor polisi," kata Sela, merasa itu adalah satu-satunya solusi. "Mungkin mereka bisa membantuku, dan kamu." Anak itu mengangguk patuh. Dia meraih tangan Sela yang dingin. Tangan kecil itu begitu hangat dan lembut, mengirimkan sensasi aneh yang tak bisa dijelaskan. "Aku Jun Tanu," katanya, suaranya sedikit lebih berani. Nama itu? Sela merasa tidak asing, tapi tidak bisa mengingat dari mana dia mengenalnya. Kantor polisi terasa seperti oasis di tengah kekacauan. Bau kopi pahit dan kertas-kertas lama menyambut mereka. Seorang petugas wanita yang ramah menemui mereka. Sela menjelaskan kondisinya, sementara Jun duduk diam di sampingnya, dengan tangan masih menggenggam tangan Sela. Petugas itu mengangguk dengan pengertian, lalu mulai memeriksa identitasnya. "Sela Tanu," gumam petugas itu sambil menatap layar komputernya. "Istri dari Joe Tanu, pemilik Tanu Group." Nama itu? Sela merasa sebuah palu godam menghantam kepalanya. Nama itu begitu dikenalnya, sebuah nama yang selalu muncul dalam percakapan penting, namun tidak pernah ada dalam lingkaran dekatnya. Itu adalah nama seorang musuh, seorang rival bisnis yang dulu selalu dia hindari. Bagaimana mungkin dia menjadi istri orang itu? Petugas itu melihat ekspresi bingung Sela dan tersenyum dengan sedih. "Sepertinya Anda benar-benar amnesia, Bu Sela." Selama 2 jam berikutnya, petugas polisi itu membuka lembaran hidup Sela yang tidak dikenalnya. Dia melihat foto-foto di kartu identitas, seorang wanita dengan sorot mata yang dingin dan angkuh, sangat berbeda dari pantulan dirinya yang ketakutan di cermin. Dia melihat berita-berita di layar komputer, headline yang menjerit tentang skandal perselingkuhan Sela dengan pesaing Joe, yang mengakibatkan kehancuran perusahaan keluarga Sela sendiri. Dokumen-dokumen gugatan berjejer, menuduh Sela melakukan penggelapan dana dan pengkhianatan. Petugas itu berbicara tentang kebencian yang mendalam antara dia dan suaminya, tentang bagaimana pernikahan mereka hanyalah sebuah perjanjian bisnis yang gagal. Setiap kata adalah pukulan telak. Sela tidak hanya kehilangan ingatannya, tapi juga kehilangan harga dirinya. Dia bukan korban, dia adalah pelaku kejahatan. Wanita bernama Sela Tanu ini telah menghancurkan hidupnya sendiri. Kehampaan yang dia rasakan di jalanan kini digantikan oleh rasa mual dan muak yang mendalam terhadap dirinya sendiri. Tiba-tiba,
Pintu kantor terbuka dengan kasar. Seorang pria tinggi dengan jas mahal masuk. Sorot matanya setajam pedang, menembus sela hingga ke sumsum. Ekspresi pria itu adalah campuran dari kelelahan, kemarahan, dan rasa jijik yang sangat mendalam. Tidak ada cinta, tidak ada rasa khawatir, tidak ada apapun kecuali kebencian. Pria itu langsung menoleh ke arah Jun. Jun, panggilnya dengan suara rendah, tapi penuh otoritas. Jun segera melepaskan tangan Sela dan berlari memeluk pria itu. Sela mengamati bagaimana wajah pria itu melunak saat memeluk Jun, sebuah kelembutan yang tidak pernah dia tunjukkan padanya. Pria itu adalah Zhou Tanu, suaminya. Dia mengambil Jun, mengucapkan terima kasih dingin kepada petugas, dan mulai berbalik. Sebelum dia pergi, matanya bertemu dengan Sela sekali lagi. "Jangan pernah sentuh Jun lagi," katanya dengan suara berbisik, tetapi kata-katanya setajam pisau. Kalimat itu menembus ke dalam hati Sela, membuat rasa bersalah yang tidak ia kenali kini nyata. Sela ditinggalkan sendirian di kantor polisi, dengan dokumen-dokumen yang berserakan di mejanya. Dia mengambil sebuah foto dari tumpukan itu, foto pernikahan yang seharusnya bahagia. Ada Zhou, berdiri tegak dan kaku. Ada Jun, yang masih bayi dalam gendongan. Dan ada dia, Sela, dengan senyum palsu yang begitu sempurna. Matanya berkaca-kaca. Air mata yang bukan miliknya, tapi air mata dari penyesalan yang ia warisi dari masa lalu. Sela menyentuh wajahnya di foto. Siapa wanita ini? Dia tidak mengenali wanita itu, tapi dia tahu satu hal, dia harus memperbaiki semua yang telah dirusak oleh wanita itu. Dia harus merebut kembali suaminya, merebut kembali kepercayaan anaknya, dan merebut kembali hidupnya yang tidak dia kenali. Rasa sakit itu tidak lagi hanya di kepala, tapi merasuk hingga ke sumsum tulangnya. Sakit karena kebenaran, karena potongan-potongan hidup yang tidak dikenalnya kini membentuk sebuah mosaik yang mengerikan. Sela menatap pantulan dirinya di jendela kantor polisi. Wajah wanita itu bukan miliknya, namun di balik mata yang kosong itu, terlihat bayangan seorang penjahat. Wanita itu adalah dirinya, Sela Tanu, penghancur yang egois. Kaki Sela terasa berat saat dia melangkah keluar. Dinginnya malam menusuk kulitnya, tapi rasa dingin di hatinya jauh lebih parah. Dia melihat kemana-mana, tapi tidak ada satupun wajah yang dikenalnya. Bagaimana mungkin hidupnya bisa begitu asing? Sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Pintu belakang terbuka, dan dari dalam, sepasang mata tajam menatapnya. Zhou Tanu. Tidak ada kata-kata. Tidak ada senyuman. Hanya sebuah tatapan kosong yang mengisyaratkan perintah untuk masuk. Sela masuk ke dalam mobil, duduk di seberang Zhou. Jun sudah terlelap di pangkuan ayahnya, sebuah pemandangan yang seharusnya menghangatkan hati, tapi bagi Sela, itu adalah pengingat betapa jauhnya dia dari anaknya. Aroma Zhou yang dingin, wangi parfumnya yang mahal, dan aura dominasi yang terpancar dari setiap gerakannya, semuanya terasa menekan. "Jangan berani-beraninya kau sentuh dia," bisik Zhou, matanya tetap terpaku pada Jun, tapi suaranya penuh ancaman. "Aku tahu kau tidak mengenalku, tapi aku mengenali setiap kebohongan dalam dirimu." Sela gemetar, bukan karena takut, tapi karena rasa jijik pada dirinya sendiri. "Aku..." Dia mencoba menjelaskan, tapi apa yang bisa dia katakan? "Aku tidak ingat apa-apa." "Itu alibi yang bagus," desis Zhou. "Tapi tidak akan mempan. Aku sudah cukup menderita karenamu." "Cukup." Mobil melaju membelah kota, meninggalkan gemerlap lampu jalan yang seolah mengejek Sela. Mereka tiba di sebuah gerbang besar yang menjulang tinggi, yang terbuka perlahan seolah menyambut mereka ke dalam penjara emas. Di dalamnya, sebuah rumah megah berdiri di tengah taman yang terawat. Lampu-lampu kristal di dalam rumah memancarkan cahaya kekuningan yang hangat, kontras dengan kedinginan yang menusuk tulang di hati Sela. Rumah itu adalah sebuah istana, tapi bukan istananya. Sela melangkah keluar dari mobil. Udara malam yang lembab terasa dingin, dan bau rumput yang dipangkas rapi menyambutnya. Pintu utama terbuka, dan Sela melangkah masuk. Marmer mengilap di lantai memantulkan sosoknya yang rapuh. Ruangan-ruangan luas dipenuhi furnitur antik yang mahal, lukisan-lukisan abstrak, dan hiasan-hiasan porselen yang berkilauan. Sela merasakan sebuah kemewahan yang kosong.
Setiap benda di sana adalah bukti kekayaan, tapi tidak ada satu pun yang terasa seperti rumah. Seorang wanita paruh baya dengan pakaian rapi menghampirinya. "Nyonya, Tuan Zhou berpesan agar Anda segera beristirahat." Raut wajahnya datar, tidak ada kehangatan, hanya sebuah profesionalisme yang dingin. Sela tidak tahu siapa wanita itu. Pembantu? Kepala pelayan? Wanita itu mengantar Sela ke sebuah kamar yang luas di lantai atas. Pintu kamar itu terbuka, memperlihatkan dunia yang tidak Sela kenali. Kamar itu dipenuhi perabotan putih bersih, dengan aksen emas yang mewah. Sebuah ranjang besar dengan spray sutra mendominasi ruangan. Di atas meja rias, berjejer parfum-parfum mahal. Di lemari pakaian, tergantung deretan gaun-gaun malam yang elegan dan mahal. Sela menyentuh salah satunya, kainnya terasa lembut di kulitnya, tapi tidak ada satupun yang mencerminkan siapa dirinya. Sela melihat ke sebuah foto di nakas. Di sana, seorang wanita dengan rambut panjang yang diatur rapi sedang tersenyum sinis. Itu adalah dirinya. Matanya begitu tajam dan penuh perhitungan. Sela bergidik. Dia tidak mau menjadi wanita itu. Dia tidak bisa menerima bahwa wanita angkuh itu adalah dirinya. Dia mencari sesuatu yang bisa membuatnya merasa terhubung. Dia membuka laci meja rias. Di sana, di balik tumpukan perhiasan mahal, dia menemukan sebuah kotak kecil dari kayu. Dia membukanya perlahan. Di dalamnya, ada sebuah cincin perak yang sederhana dengan ukiran nama SNJ. Di bawahnya, terdapat sebuah liontin yang rusak, patah menjadi dua bagian. Sela mengambilnya, liontin itu terasa kasar di ujung jarinya. Ini adalah satu-satunya barang di ruangan ini yang tidak terasa mahal dan sempurna. Ini adalah satu-satunya barang yang terasa memiliki sejarah, meskipun sejarah itu kini hanya tersisa sepotong. Air mata yang dia tahan akhirnya tumpah. Air mata itu bukan milik wanita sombong itu. Air mata ini milik wanita baru yang terbangun di jalanan, yang ingin memperbaiki semua kehancuran yang ditinggalkan. Dia menyadari, di balik semua kemewahan ini, ada kesepian yang dalam. Wanita bernama Selatanu ini tidak dicintai, tidak dihormati, dan tidak diinginkan. Sela berbaring di ranjang yang dingin, dengan liontin yang rusak itu dalam genggamannya. Dia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi gambaran berita-berita yang dia lihat di kantor polisi. Kebangkrutan ayahnya, penghinaan di media, dan kebencian di mata suaminya. Wanita itu telah menghancurkan segalanya. Suara langkah kaki di luar kamar membuatnya tegang. Pintu terbuka perlahan, dan Zhou masuk, memegang segelas air. Wajahnya tampak kelelahan. Dia menaruh gelas itu di meja tanpa melihat Sela. Dia tampak seperti seorang pria yang dipaksa melakukan tugas yang tidak dia inginkan. "Minum itu," katanya, suaranya parau. "Amnesia atau tidak, kau masih butuh minum." Sela mengambil gelas itu dan menatapnya. "Kenapa, kau tidak menceraikanku?" tanyanya, suaranya bergetar. Zhou berbalik, matanya menatapnya dengan tajam. "Karena perceraian akan memberimu uang dan kebebasan yang kau inginkan. Aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi." Dia mengeluarkan sebuah berkas. "Kau adalah tawanan. Kau akan tinggal di sini. Kau akan mematuhi semua aturanku. Kau tidak akan pernah menyentuh Jun. Kau akan hidup dalam kurungan emas ini, sampai kau benar-benar menyadari konsekuensi dari perbuatanmu." Setelah Zhou pergi, Sela terdiam. Kata-kata itu, tawanan, kurungan emas, menggema di kepalanya. Sela menatap tangannya yang dulu egois, yang kini kosong. Dia tahu Zhou tidak akan pernah mempercayainya, dan dia tidak bisa menyalahkannya. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang berbeda. Tapi, wanita yang terbangun di jalan itu memiliki naluri. Naluri untuk bertahan hidup. Untuk membela diri. Wanita yang dulu mungkin bisa menyerah, tapi Sela yang sekarang tidak akan melakukannya. Dia akan berjuang. Dia akan membuktikan bahwa dia layak untuk mendapatkan hidupnya kembali, bahwa dia pantas mendapatkan kepercayaan Jun dan, mungkin suatu hari nanti, kehangatan dari Zhou. Dia akan memperbaiki kekacauan yang ditinggalkan Selatanu, bahkan jika itu berarti harus memulai dari titik nol. Sela memejamkan mata, membiarkan kegelapan merangkulnya. Ini bukan akhir,
Ini adalah awal dari pertarungan yang belum pernah dia bayangkan. Pagi yang seharusnya membawa harapan baru, justru terasa seperti sebuah hukuman. Sela terbangun di atas ranjang yang terlalu besar, di dalam kamar yang terlalu mewah, dan di bawah atap yang terasa seperti kuburan. Cahaya matahari menembus celah gorden tebal, tapi tidak mampu menghangatkan ruangan. Udara dingin yang sama seperti malam sebelumnya masih berdiam di sana, merangkul setiap sudut, setiap perabot. Sela duduk di tepi ranjang, merenungkan realitas yang baru disadarinya. Dia bukan Sela yang dulu. Tetapi semua orang di sini, terutama Joe, terus memandangnya sebagai Sela yang egois dan kejam. Setelah berganti pakaian dengan salah satu gaun sutra yang tergantung di lemari, Sela memberanikan diri melangkah keluar dari kamar. Lorong-lorong rumah itu luas dan sunyi. Langkahnya yang pelan bergema di lantai marmer, menciptakan melodi kesepian yang menyayat hati. Rumah ini terasa seperti museum. Segala sesuatu tertata rapi, sempurna, tanpa sentuhan pribadi, tanpa jiwa. Dia berjalan menuruni tangga utama, mengikuti insting yang membawanya menuju suara-suara samar dari arah dapur. Di ruang makan, pemandangan yang menyakitkan menyambutnya. Joe dan Jun duduk di meja makan yang panjang, saling berhadapan. Jun memakan sereal dengan tenang, sementara Joe membalik-balik koran sambil sesekali melirik putranya dengan tatapan penuh perhatian. Keheningan itu sangatlah padat, tapi ada kehangatan yang tak terlihat antara mereka. Kehangatan yang tidak akan pernah Sela rasakan. Sela merasakan sebuah tusukan di dadanya saat melihat Joe mengusap kepala Jun dengan lembut. Pemandangan itu adalah bukti nyata dari ikatan yang dia hancurkan. Sela menarik napas dalam-dalam dan melangkah mendekat. Pagi, sapa Sela pelan, berharap bisa memecah keheningan yang dingin. Joe tidak menjawab. Sorot matanya tetap terfokus pada halaman koran. Jun bahkan tidak menoleh. Anak itu seolah tidak menyadari kehadirannya. Rasa sakitnya begitu nyata, seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram hatinya. Sela memilih sebuah kursi yang jauh dari mereka dan duduk. Ia tidak berani mendekat. Nyonya rumah tangga yang ditemuinya tadi malam datang, menaruh sepiring roti panggang dan segelas air di depannya, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Sikapnya sama dinginnya seperti Joe. Selama sarapan berlangsung, Sela mencoba berbicara lagi. Jun, apa kamu mau makan pancake? Sela mencoba bertanya, suaranya terasa begitu canggung. Jun berhenti mengunyah, mengangkat kepalanya, dan menatapnya. Matanya yang jernih dipenuhi dengan kekosongan, seperti cerminan Joe. Anak itu menggelengkan kepala dengan tegas dan kembali fokus pada makanannya. Sela merasakan wajahnya memerah karena malu. Upaya pertamanya gagal total. Setelah sarapan usai, Joe bangkit. Jun, ayah akan mengantarmu ke sekolah. Tidak ada sapaan perpisahan, tidak ada kata-kata untuk Sela. Joe seolah-olah menganggap Sela tidak ada. Jun mengambil tas sekolahnya dan berjalan keluar bersama Joe. Sela hanya bisa menatap punggung mereka yang menjauh, dua bayangan yang semakin lama semakin kecil. Pintu rumah tertutup, meninggalkan Sela sendirian, terperangkap di dalam istana asing ini. Sela menghabiskan sisa pagi itu dengan berkeliling rumah, mencoba mencari petunjuk tentang dirinya yang dulu. Dia naik ke lantai atas, memasuki setiap ruangan yang tidak terkunci. Sebuah ruang kerja yang luas, dipenuhi buku-buku tebal, terasa milik Joe. Ada ruangan musik dengan sebuah piano hitam besar yang berkilauan, ruangan yang mungkin tidak pernah Sela masuki. Di ujung lorong, Sela menemukan sebuah pintu yang terkunci. Tiba-tiba, dia merasakan dorongan kuat untuk membukanya. Dia mencari kunci, memeriksa setiap laci, dan akhirnya menemukannya tersembunyi di dalam sebuah laci rahasia di lemari rias kamarnya. Jantung Sela berdebar kencang saat membuka pintu itu. Di dalamnya, ada sebuah ruangan kecil, dipenuhi tumpukan kertas, dokumen-dokumen, dan sebuah meja kerja yang berantakan. Ini adalah ruang kerja rahasia milik Sela yang dulu. Di atas meja, ada beberapa dokumen yang dibiarkan terbuka. Sela melihat nama-nama, angka-angka, dan grafik-grafik yang rumit. Di antara semua itu, ada sebuah foto usang yang terjatuh di lantai. Foto itu menunjukkan Joe, Jun yang masih bayi, dan dirinya. Joe tampak tersenyum, senyuman yang sangat berbeda dari tatapan dingin yang Sela kenal sekarang. Jun tertawa, dan Sela?
Sela terlihat sangat berbeda di foto itu, tatapannya jauh lebih tulus dan penuh kasih. Sela mengambil foto itu, meraba-raba gambar dirinya yang tampak bahagia itu. Ini adalah foto dari masa lalu, dari masa sebelum Sela yang sekarang merusak segalanya. Air matanya menetes, membasahi foto itu. Sela merasakan sebuah dorongan yang kuat, sebuah keinginan untuk kembali ke masa itu, untuk memperbaiki semuanya, untuk tidak pernah melakukan kesalahan yang dia tidak ingat itu. Siangnya, Sela memutuskan untuk pergi ke taman belakang. Dia melihat ayunan yang kosong. Jun selalu bermain di sana, tapi sekarang ayunan itu tampak sedih dan sepi. Sela duduk di bangku taman, memandang ke ayunan itu. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingin mendekati Jun, tapi setiap kali dia mencoba, anak itu menjauh. Saat dia sedang duduk, dia melihat Jun kembali dari sekolah. Anak itu langsung berlari ke dalam rumah, menghindari Sela. Sela mengejarnya, "Jun, tunggu. Ibu." Jun berhenti, berbalik, dan menatap Sela dengan mata yang penuh amarah. "Kamu bukan ibuku," kata Jun, suaranya kecil tapi tegas. "Ibu tidak pernah bermain denganku. Ibu tidak pernah datang ke sekolahku. Ibu bahkan tidak pernah mau memelukku." Sela merasa seolah-olah ribuan pisau menancap di dadanya. Perkataan anak itu begitu menyakitkan karena itu adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Sela berlutut di depan Jun. "Jun, ibu benar-benar menyesal," katanya, suaranya bergetar. "Aku tahu aku membuatmu sedih. Tapi aku berbeda sekarang. Aku ingin menjadi ibu yang baik untukmu." Jun menatapnya lama, lalu menggelengkan kepalanya. "Papa bilang kamu jahat. Papa bilang kamu hanya pura-pura baik sekarang. Aku percaya Papa." Jun berbalik dan berlari ke kamarnya, meninggalkan Sela yang berlutut sendirian di lorong yang dingin. Sela menangis. Air mata yang keluar bukanlah tangisan yang pura-pura. Air mata ini adalah bukti dari penyesalan yang ia rasakan. Sela menyadari betapa dalam kebencian yang Joe tanamkan pada Jun terhadapnya, dan betapa sulitnya perjuangan yang harus dia hadapi. Malam itu, Joe kembali dan melihat Sela duduk di ruang tamu. "Kenapa kau menangis?" tanya Joe, suaranya dingin. Aku hanya ingin memperbaiki semuanya," jawab Sela, suaranya parau. Joe menertawakannya, sebuah tawa yang terdengar sangat kejam. "Memperbaiki? Kau pikir kau bisa memperbaiki kehancuran yang kau buat hanya dengan air mata? Aku akan membiarkanmu tetap di sini sebagai peringatan. Kau akan hidup dengan kenyataan bahwa kau telah kehilangan segalanya, dan kau tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali." Joe pergi, meninggalkan Sela sendirian lagi. Sela menatap keluar jendela. Di sana, di luar sana, dunia terus berputar. Di sini, di dalam penjara emas ini, hidupnya terasa seperti telah berhenti. Tapi Sela tahu dia tidak bisa menyerah. Dia tidak akan membiarkan Sela yang lama terus menghancurkan dirinya. Dia akan berjuang, untuk Jun, dan untuk dirinya sendiri, untuk membuktikan bahwa dia layak untuk kesempatan kedua. Sela tidak pernah merasa begitu kesepian. Malam itu, di ranjangnya yang dingin, dia merenungkan kata-kata Joe. "Tawanan." Kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau manapun. Dia mengerti kebencian itu, tapi bagaimana dia bisa hidup dalam penjara emosional ini? Sela memejamkan mata, dan dalam kegelapan itu, sebuah ide perlahan muncul. Dia tidak bisa mengubah masa lalu, tapi dia bisa mengubah masa depan. Dia akan melawan. Dia akan membuktikan bahwa amnesianya bukan sebuah alibi, melainkan kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik. Keesokan paginya, Sela bangun lebih awal. Dia mengenakan pakaian kasual yang dia temukan di lemari, celana panjang dan blus sederhana, jauh dari gaun-gaun sutra mahal yang dulu dia kenakan. Dia turun ke dapur, tempat nyonya rumah tangga sedang sibuk menyiapkan sarapan. Wanita itu menatap Sela dengan ekspresi terkejut, seolah tidak percaya Sela sudah bangun. Apa aku bisa bantu?" tanya Sela. Nyonya rumah tangga itu menggelengkan kepala. "Tidak perlu, Nyonya. Saya sudah melakukannya." Sela mengerti. Wanita itu tidak percaya padanya. Sela hanya tersenyum. "Tidak apa-apa," katanya. "Aku hanya ingin membuatkan sesuatu untuk Jun." Sela mengambil bahan-bahan pancake dan mulai memasak.
Tangannya yang canggung, yang tidak terbiasa dengan pekerjaan dapur, membuat adonan berantakan. Namun, dia tidak menyerah. Dia mengingat ekspresi Jun saat menolak pankek darinya kemarin. Kali ini, Sela ingin membuat sesuatu yang spesial. Ketika Joe dan Jun turun, aroma pankek sudah memenuhi ruangan. Jun melirik Sela dengan curiga, lalu duduk di tempat yang sama seperti kemarin. Joe menatapnya dengan tatapan tidak percaya. "Apa yang kau lakukan?" tanya Joe, suaranya dingin. "Aku membuat sarapan," jawab Sela, sambil meletakkan sepiring pankek di meja. "Untuk Jun." Joe menatap piring itu, lalu Sela, lalu Jun. Dia mengambil piring itu dan meletakkannya kembali di dekat Sela. "Dia tidak suka pankek buatanmu," katanya. "Dia tidak suka apapun yang berhubungan denganmu." Hati Sela mencelos, tapi dia tidak menyerah. Tapi, dia tidak mencoba. "Dia tidak perlu mencoba," jawab Joe tegas. "Apa yang kau lakukan tidak akan mengubah apapun." Sela merasa marah, tapi dia tidak menunjukkannya. Dia tersenyum pada Joe. "Aku akan mencobanya setiap hari, sampai dia mau mencicipinya. Mungkin suatu hari, dia akan melihat bahwa aku benar-benar berbeda." Setelah Joe pergi mengantar Jun, Sela kembali ke ruang kerjanya. Dia tahu, untuk bisa melawan Joe, dia butuh senjata. Dan senjatanya adalah informasi. Sela mulai memeriksa setiap dokumen, setiap tumpukan kertas. Sebagian besar adalah kontrak-kontrak yang rumit, surat-surat gugatan, dan laporan keuangan. Sela tidak mengerti semuanya, tapi dia bisa menemukan benang merahnya. Dia menemukan sebuah nama yang terus muncul, Daniel Wong. Pria yang telah menghancurkan hidupnya. Sela juga menemukan dokumen-dokumen tentang perusahaan ayahnya, yang sekarang sudah bangkrut. Dia melihat laporan-laporan keuangan yang menunjukkan adanya penipuan dan penggelapan dana. Dan semua bukti mengarah pada dirinya. Sela merasa mual, tapi dia tidak berhenti. Dia tahu, Joe tidak akan pernah menuduhnya tanpa bukti. Kemudian, sebuah panggilan telepon masuk. Nyonya rumah tangga mengatakan bahwa teman-teman lamanya ingin menemuinya. Sela merasa ini adalah kesempatan emas. Sela menyetujuinya, berharap orang-orang ini bisa memberinya petunjuk. Ketika mereka tiba, dua wanita berpenampilan mewah, Sela merasakan ketidaknyamanan. Mereka memandang Sela dengan tatapan yang penuh cemoohan dan sinis. Mereka berbicara tentang pesta-pesta mewah, belanja, dan hal-hal kosong lainnya. "Kau benar-benar beruntung, Sela," kata salah satu dari mereka. "Kau bisa terbebas dari semua kekacauan itu dengan pura-pura amnesia." "Pura-pura?" tanya Sela. "Aku sungguh amnesia." Kedua wanita itu tertawa. "Ayolah, Sela. Kami tahu kau pintar. Tapi jangan khawatir, kami tidak akan membocorkan rahasiamu." Sela menyadari. Mereka tidak percaya padanya. Mereka menganggap amnesia ini adalah sebuah sandiwara. Aku tidak ingin minum kopi," kata Sela, merasa muak dengan percakapan ini. "Aku ingin mencari tahu tentang Daniel Wong." Nama itu membuat wajah kedua wanita itu berubah. Tatapan mereka menjadi tegang. "Kenapa kau membicarakan dia?" Sela menatap mereka. "Dia yang menghancurkan hidupku. Aku ingin tahu kenapa." "Kau tahu kenapa?" kata salah satu wanita itu dengan suara dingin. "Kau dan dia, kalian adalah sepasang kekasih." Hati Sela hancur berkeping-keping. Itu adalah hal yang paling sulit dia terima. Dia mencintai pria lain. Itu sebabnya dia tega mengkhianati Joe dan menghancurkan keluarganya. Namun, ada sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa Daniel tidak mencarinya? Kenapa dia menghilang begitu saja? Pertanyaan itu terus mengganggu pikirannya. Setelah kedua wanita itu pergi, Sela merasakan keputusasaan yang luar biasa. Tidak ada yang percaya padanya, bahkan teman-temannya sendiri. Tiba-tiba, dia mendengar suara Jun dari taman. Sela segera berlari keluar. Dia melihat Jun sedang bermain bola, tapi bola itu menggelinding ke kolam renang. Tanpa berpikir, Jun melompat ke dalam air untuk mengambilnya. Jun tidak bisa berenang. Sela panik. Dia melihat sekeliling, tapi tidak ada orang lain di sana. Tanpa ragu, Sela melompat ke dalam kolam. Air dingin memeluknya, tapi dia tidak peduli. Dia hanya memikirkan Jun.
Dia meraih tangan Jun, dan menariknya ke permukaan. Jun, kamu tidak apa-apa? Sela memeluk Jun dengan erat. Air matanya bercampur dengan air kolam. Jun batuk, tapi dia tidak menangis. Dia menatap Sela dengan mata yang penuh keheranan. Mama, katanya. Saat itu, sebuah suara dingin terdengar di belakangnya. Apa yang kau lakukan? Joe berdiri di tepi kolam, wajahnya pucat pasi. Sela dan Jun menoleh. Joe melihat mereka, lalu dia melihat kolam. Matanya dipenuhi amarah. Kau hampir membunuhnya? Sela menggelengkan kepala. Tidak. Dia jatuh. Aku menyelamatkannya. Omong kosong, bentak Joe. Aku tahu kau membenci kami. Tapi jangan pernah berani-berani menyentuh anakku. Joe bergegas mengambil Jun dari pelukan Sela dan memeluknya. Jun, yang masih shock, tidak berani mengatakan apapun. Sela merasakan hatinya hancur. Dia hampir mati kedinginan, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Jun, tapi Joe bahkan tidak peduli. Dia tidak melihat kebenaran. Dia hanya melihat wanita yang dia benci. Joe membawa Jun masuk. Sela ditinggalkan sendirian di tepi kolam. Dingin, basah, dan hancur. Dia jatuh berlutut, membiarkan air matanya membanjiri wajahnya. Rasanya seperti perjuangannya tidak ada artinya. Dia menyelamatkan Jun, tapi dia hanya menempatkan dirinya lebih dalam lagi di bawah kebencian Joe. Saat itu, dia mendengar suara langkah kaki mendekat. Nyonya rumah tangga membawakan handuk dan selimut. Nyonya, ganti pakaian Anda. Anda akan sakit. Sela menatapnya, matanya penuh air mata. Kenapa, dia tidak percaya padaku? Nyonya rumah tangga itu menghela napas. Tuan Joe telah melihat terlalu banyak kebohongan dari Anda, Nyonya. Dia tidak akan percaya apapun yang Anda katakan. Hanya tindakan Anda yang akan berbicara. Sela menatap air di kolam yang tenang. Wanita itu benar. Kata-kata tidak akan berarti apa-apa. Hanya tindakan. Sela tahu, pertarungan ini tidak akan mudah. Ini adalah pertarungan melawan kebencian yang mendalam, melawan bayangan masa lalunya yang gelap, dan melawan keraguan dirinya sendiri. Tapi dia tidak akan menyerah. Dia akan terus berjuang untuk membuktikan siapa dia sebenarnya. Rasa dingin yang merayap di tubuh Sela bukan hanya dari air kolam yang memeluknya. Itu adalah dinginnya keputusasaan yang menusuk sampai ke tulang. Kata-kata Joe, yang seolah membeku di udara, memutar di kepalanya seperti kepingan es yang tajam. Kau hampir membunuhnya. Sebuah tuduhan yang begitu kejam, begitu tidak adil, mengingat Sela baru saja mempertaruhkan dirinya untuk menyelamatkan Jun. Sela menatap nyonya rumah tangga yang berdiri di depannya. Matanya yang lelah menunjukkan pemahaman yang dalam. Hanya tindakan Anda yang akan berbicara. Kata-kata itu adalah satu-satunya kehangatan yang Sela dapatkan malam itu. Sela masuk ke dalam, mengganti pakaiannya yang basah kuyup, dan berbaring di ranjang. Namun, air matanya tidak berhenti mengalir. Ini bukan tangisan penyesalan seperti kemarin, melainkan tangisan amarah yang membara. Dia benci wanita yang dulu, yang telah menciptakan jurang antara dirinya dan Jun. Dia benci Joe, yang begitu buta oleh kebencian sehingga tidak dapat melihat kebenaran. Paling tidak, dia benci Daniel Wong, pria yang telah menghancurkan segalanya. Sela mengusap air matanya dengan kasar. Dia tidak akan menangis lagi. Jika kata-kata tidak ada gunanya, dia akan menggunakan tindakannya. Pagi itu, Sela tidak membuat pankek. Dia tidak membuat sarapan apapun. Dia hanya duduk di meja makan, membiarkan keheningan menguasai ruangan. Ketika Joe dan Jun muncul, mereka memandang Sela yang duduk diam. Mata Joe penuh dengan kecurigaan. Sela mengabaikannya. Dia meminum air putihnya dan fokus pada tumpukan koran di tangan Joe. Joe, aku ingin tahu di mana Daniel Wong, Sela berkata, suaranya tenang tapi tegas. Joe menghentikan gerakannya. Kenapa? Tanyanya, nada suaranya penuh bahaya. Karena dia adalah satu-satunya orang yang tahu apa yang terjadi. Dia yang bisa membuktikan bahwa aku bukan wanita yang kau pikirkan, jawab Sela, menatapnya tanpa gentar. Joe tertawa sinis. Kau pikir aku bodoh? Aku tidak akan pernah memberitahumu. Kau adalah wanita yang berbahaya,
dan aku tidak akan membiarkanmu melakukan kejahatan lagi. Dia mengambil tas Jun dan pergi, mengabaikan Sela lagi. Sela bangkit dari kursi. Dia tahu Joe tidak akan membantunya. Dia harus melakukannya sendiri. Sela kembali ke ruang kerjanya. Dia mencari petunjuk tentang Daniel Wong, membalik setiap dokumen, setiap tumpukan kertas. Dia menemukan sebuah buku harian kecil yang disembunyikan di dalam sebuah buku tebal. Buku harian itu milik Sela yang dulu. Dengan tangan gemetar, Sela membuka buku harian itu. Tulisannya rapi dan teratur, tidak seperti Sela yang sekarang. Halaman demi halaman, dia membaca tentang pertemuan rahasia, janji-janji palsu, dan rencana jahat. Sela yang dulu mencintai Daniel Wong, dan mereka berencana untuk menghancurkan Joe. Tapi Sela yang dulu juga ragu, dia menulis tentang rasa bersalah yang dia rasakan saat melihat Jun dan Joe. Sela merasakan sebuah tusukan di dadanya saat membaca tulisan itu. Wanita itu adalah wanita yang sama sepertinya, tapi jiwa yang berbeda. Di antara tulisan-tulisan itu, Sela menemukan sebuah alamat. Alamat itu adalah sebuah rumah di pinggir kota. Sela yakin itu adalah tempat persembunyian Daniel Wong. Sela tahu dia harus pergi ke sana. Dia memanggil sebuah taksi, dan meninggalkan rumah Joe yang dingin. Ketika taksi itu tiba, Sela merasakan sebuah ketakutan yang dalam. Apa yang akan dia temukan di sana? Apakah Daniel akan memberitahunya kebenaran, ataukah dia akan mencoba membunuhnya? Sela memantapkan hatinya. Dia harus tahu kebenaran. Rumah itu adalah sebuah rumah tua yang sepi, jauh dari keramaian kota. Pintu gerbangnya berkarat, dan halamannya dipenuhi rumput liar. Sela melangkah keluar dari taksi, jantungnya berdebar kencang. Sela menekan bel pintu, tapi tidak ada jawaban. Sela mencoba mengetuk pintu, tapi tidak ada suara. Dia melihat ke jendela. Gordennya tertutup rapat. Sela merasa ada yang tidak beres. Dia mencoba memutar knop pintu, dan pintu itu tidak terkunci. Sela masuk ke dalam. Udara di dalam rumah itu pengap dan berbau debu. Sepertinya tidak ada yang tinggal di sana selama bertahun-tahun. Sela berjalan di lorong yang gelap, dan dia menemukan sebuah pintu di ujungnya. Pintu itu terbuka, dan Sela melangkah masuk. Di dalamnya, Sela menemukan sebuah ruangan kecil, dipenuhi dengan kotak-kotak. Dia melihat sebuah kotak dengan nama, Joe, tertulis di atasnya. Sela membuka kotak itu, dan di dalamnya, dia menemukan sebuah flash disk. Sela mengambilnya, dan dia melihat ada sebuah surat di dalamnya. Surat itu ditulis tangan, dan tulisan tangan itu, Sela mengenalinya. Itu adalah tulisan tangan nyonya rumah tangga. Sela membaca surat itu. Nyonya rumah tangga itu adalah kepala pelayan keluarga Joe. Namanya adalah Maya. Dan dia adalah mata-mata yang disuruh oleh Daniel Wong untuk memata-matai Joe. Sela gemetar. Daniel Wong tidak hanya menipunya, tapi juga menipu Maya. Dan Maya tidak pernah tahu bahwa dia telah bekerja untuk penjahat. Sela menyadari, dia bukan satu-satunya korban. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia panik. Dia ingin keluar dari rumah itu, tapi langkah kakinya membeku di tempat. Dia mendengar suara langkah kaki di luar. Pintu ruangan itu terbuka, dan di sana, berdiri seorang pria dengan wajah yang dipenuhi bekas luka. Pria itu menatap Sela dengan senyum sinis. "Halo, Sela," katanya. "Aku sudah lama menunggumu." Sela menatap pria itu, matanya penuh ketakutan. "Daniel Wong?" tanyanya. Pria itu tertawa. "Bukan. Daniel Wong sudah mati. Aku adalah tangan kanannya. Dan sekarang, aku akan menyelesaikan pekerjaan Daniel yang belum selesai." Sela menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Dia telah pergi ke tempat itu tanpa berpikir. Dia tahu dia harus keluar dari sana. Tapi pria itu sudah berdiri di depannya. Pria itu menyentuh bahu Sela, dan Sela merasakan sebuah tusukan yang tajam. Dia menyadari, pria itu telah menyuntikkan sesuatu padanya. Pandangannya mulai kabur. Sela jatuh ke lantai, dan dia merasakan kesadarannya hilang. Tepat sebelum dia benar-benar pingsan, dia melihat nyonya rumah tangga Maya masuk ke ruangan itu. Maya menatapnya, matanya dipenuhi ketakutan. "Apa yang kau lakukan?" teriak Maya. "Aku hanya melanjutkan apa yang Daniel mulai," jawab pria itu,
sambil tertawa kejam. Dan kau akan mendapatkan ganjaran yang kau pantas dapatkan. Sela kehilangan kesadaran. Yang terakhir ia ingat adalah tatapan Joe, penuh kebencian. Kesadaran kembali kepada Sela seperti gelombang pasang yang lambat, membawa sensasi berat dan nyeri yang luar biasa. Dia merasakan kepala berdenyut, seolah-olah sebuah palu godam menghantamnya berulang kali. Sela membuka matanya, dan kegelapan adalah hal pertama yang menyambutnya. Udara pengap dan dingin, berbau tanah basah dan besi berkarat, menusuk hidungnya. Ada sebuah rantai di pergelangan kakinya, berat dan dingin, yang bergesekan dengan lantai beton yang kasar setiap kali Sela bergerak. Dia berada di dalam sebuah ruangan kecil, tanpa jendela, tanpa perabot, hanya sebuah penjara. Pria yang menyuntiknya ada di sana, bayangannya menjulang di depan satu-satunya pintu yang tertutup rapat. Aku tahu kau sudah bangun. Suara pria itu terdengar, parau dan tanpa emosi. Aku tidak akan membunuhmu. Setidaknya belum. Sela mencoba duduk, tapi kepalanya terlalu pusing. Dia memandang pria itu. Matanya penuh dengan kebencian yang mendalam. Kebencian yang sama yang Sela lihat pada diri Joe. Siapa kau? Tanya Sela, suaranya lemah. Namaku tidak penting, jawab pria itu, sambil tertawa kejam. Yang penting adalah apa yang aku lakukan. Daniel Wong itu saudara kembarku. Kau tahu, kami berbagi segalanya. Termasuk rencananya untuk menghancurkan Joe Tanu. Tapi dia terlalu bodoh. Terlalu lembut. Dia jatuh cinta pada tatapan kosongmu dan membiarkanmu pergi. Sela tidak mengerti. Apa? Ya, pria itu menyeringai. Amnesiamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi. Karena Daniel tidak bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Aku harus menyelesaikannya. Dan dengan kau sebagai tawanan, aku akan membuat Joe Tanu hancur berkeping-keping. Sela merasakan ketakutan yang mendalam. Pria ini bukan hanya penjahat biasa. Dia adalah sosok psikopat yang sangat berbahaya. Sela tahu dia tidak bisa melarikan diri. Dia terperangkap dalam jaring laba-laba yang dibuat oleh orang lain. Sela harus menemukan cara untuk bertahan hidup. Sementara itu, Joe sedang berada di ruang kerja. Dia memegang flash disk dan surat yang ditemukan Sela. Wajahnya yang tegang menunjukkan ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Joe telah melihat Sela yang jahat, yang egois, yang tak berperasaan. Namun, flash disk dan surat ini menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Joe mengambil flash disk itu dan menyambungkannya ke komputer. Ada puluhan folder, dipenuhi dengan dokumen-dokumen keuangan dan video. Joe melihat sebuah video yang merekam Sela. Sela tidak sedang mengkhianatinya, tapi dia sedang berbicara dengan Daniel Wong, yang sedang mengancamnya. Daniel Wong memaksa Sela untuk bekerja sama dengannya, mengancam akan menyakiti Jun jika Sela menolak. Sela yang terlihat di layar itu ketakutan, gemetar, dan penuh dengan air mata. Dia memohon kepada Daniel Wong untuk melepaskannya. Joe tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Dia meninjau video yang lain. Video itu menunjukkan Sela yang mencoba melarikan diri, tetapi Daniel Wong menangkapnya. Sela berteriak, menangis, tapi tidak ada yang mendengarnya. Joe merasakan hatinya bergetar. Dia sudah salah menuduh Sela selama ini. Sela bukan wanita kejam yang dia pikirkan. Dia adalah korban. Joe membaca surat yang ditinggalkan Sela. Tulisan tangannya bergetar, dan kata-katanya penuh dengan keputusasaan. Joe, aku tahu kau tidak akan percaya padaku. Tapi aku bukan wanita yang kau pikirkan. Daniel Wong mengancamku, mengancam Jun. Aku tidak punya pilihan lain. Aku telah mencintai dan membencimu pada saat yang sama, tapi Jun adalah anakku. Aku harus melindunginya. Surat itu adalah pengakuan dosa yang menyakitkan. Joe membaca kalimat terakhir, aku ingin mati, tapi aku tidak bisa meninggalkan Jun sendirian. Joe merasakan kesedihan yang mendalam. Selama ini, dia telah menyiksa Sela yang amnesia dengan kebencian dan tuduhan palsu, sementara Sela yang dulu disiksa oleh Daniel Wong. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia telah melakukan kesalahan yang begitu besar. Di dalam kamarnya, Jun sedang bermain. Jun mendengar suara-suara dari ruang kerja ayahnya. Dia memutuskan untuk mengintip. Jun melihat ayahnya sedang memandang sebuah layar komputer,
wajahnya pucat. Jun belum pernah melihat ayahnya seperti itu. Jun berjalan mendekat. "Ayah, ada apa?" Joe berbalik dan melihat Jun. Air mata mengalir di wajah Joe. "Jun," bisik Joe. Dia memeluk Jun dengan erat. "Ayah, ayah telah melakukan kesalahan." Jun menatap ayahnya. Dia belum pernah melihat ayahnya menangis. Ayah yang selalu kuat, yang selalu ada untuknya, sekarang menangis. Jun merasa takut. "Ayah, jangan menangis." Joe memeluknya. Dia tidak tahu harus mengatakan apa. Bagaimana dia bisa menjelaskan semua ini kepada Jun? Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa ibu yang dia benci, sebenarnya adalah korban? Joe tidak bisa melakukannya. Dia harus menemukan celah. Dia harus menyelamatkan celah. Joe kembali ke ruang kerjanya dan mencari petunjuk di flash disk. Dia menemukan sebuah file yang berisi data-data keuangan yang tersembunyi. Data-data itu menunjukkan bahwa Daniel Wong memiliki sebuah rekening rahasia yang berisi sejumlah uang. Joe memeriksa data itu dan menemukan sebuah alamat. Itu adalah sebuah gudang yang ditinggalkan di pinggir kota. Joe tidak tahu apakah itu adalah jebakan, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia harus pergi. Dia memanggil orang kepercayaannya, seorang mantan polisi bernama Alex. Joe menjelaskan semua yang terjadi. Alex, yang selalu bekerja untuk Joe, mendengarkannya dengan tenang. "Tuan Joe, saya akan membantu Anda. Tapi saya akan membawa tim." Joe menggelengkan kepala. "Tidak. Aku tidak bisa mengambil risiko itu. Jika Daniel tahu kita datang, dia akan menyakiti Sela. Aku akan pergi sendirian." Alex tidak setuju. "Tuan Joe, itu terlalu berbahaya. Kita tidak tahu siapa yang kita hadapi." "Aku akan memberitahumu satu hal," kata Joe. "Aku telah menyakiti Sela dengan kebencianku. Aku tidak akan membiarkan Sela yang sekarang menderita karena kesalahan Sela yang dulu. Aku akan menyelamatkannya." Joe pergi. Dia meninggalkan Jun bersama Alex. Joe mengendarai mobilnya dengan cepat. Dia tahu dia tidak punya banyak waktu. Dia harus menemukan Sela sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, Sela, di dalam selnya, mencoba melepaskan rantai yang mengikatnya. Tapi rantai itu terlalu kuat. Dia menyadari, dia tidak bisa melarikan diri. Dia harus menunggu. Dia tidak tahu berapa lama lagi dia harus menunggu, tapi dia tahu dia tidak bisa menyerah. Dia memikirkan Jun, memikirkan senyuman Jun. Dia harus bertahan. Dia harus berjuang. Dia harus menemukan cara untuk keluar dari sana. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar. Sela berpikir itu adalah pria yang menyuntiknya. Tapi itu bukan. Itu adalah Joe. Sela mendengar suara Joe yang memanggil namanya. Sela tidak tahu harus berbuat apa. Dia senang, tapi dia juga takut. Joe datang, tapi dia datang sendirian. Pria itu keluar dari kegelapan. Dia menatap Joe dengan senyum sinis. "Kau datang sendirian. Aku tidak bisa mempercayai keberuntunganmu. Kau adalah orang yang bodoh." Joe mengabaikannya. "Di mana dia?" tanya Joe. Pria itu hanya tertawa. "Kau harus bekerja keras untuk mendapatkannya." Pria itu mengeluarkan sebuah pisau dan menempelkannya ke leher Sela. Sela memandang Joe. Dia tahu Joe tidak akan menyerah, tapi dia juga tahu Joe akan melakukan segalanya untuk melindunginya. "Aku akan membunuh Sela jika kau tidak melakukan apa yang aku minta." Sela merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia memandang Joe, dan dia melihat tatapan Joe. Tatapan yang sama yang dia lihat di kantor polisi. Tapi kali ini, tatapan itu bukan tatapan kebencian. Itu adalah tatapan ketakutan. Ketakutan yang sama yang Sela rasakan. Ketakutan yang menghubungkan mereka. Dan di mata Joe, Sela melihatnya. Sebuah janji. Janji untuk menyelamatkannya. Di dalam kegelapan gudang yang pengap, waktu terasa berhenti. Satu-satunya cahaya yang ada berasal dari sepetak kecil jendela yang kotor, menyorot debu yang berterbangan di udara. Cahaya itu jatuh pada bilah pisau yang dipegang pria di leher Sela, memantulkan kilau yang dingin dan mematikan. Sela tidak berani bergerak. Joe, yang berdiri beberapa meter darinya, juga membeku.
Matanya menatap tajam pada bilah pisau itu, kemudian beralih ke wajah Sela. Di tengah semua kegelapan ini, Sela melihat sesuatu yang baru di mata Joe. Bukan lagi kebencian, bukan lagi kemarahan, tetapi ketakutan yang mendalam, ketakutan untuknya. Itu adalah perasaan yang belum pernah Sela rasakan sebelumnya, dan itu memberinya kekuatan. Aku akan membunuh Sela jika kau tidak melakukan apa yang aku minta, ulang pria itu, suaranya seperti bisikan iblis yang merayap di telinga Joe. Joe perlahan mengangkat kedua tangannya. Aku akan memberikan apapun yang kau minta. Uang? Kekuasaan? Sebut saja. Suaranya tenang, namun Sela tahu, di balik ketenangan itu, ada badai yang bergejolak. Pria itu tertawa. Kau pikir aku menginginkan uang? Daniel Wong sudah memiliki segalanya. Dia memiliki segalanya, tapi dia membiarkan wanita ini lolos begitu saja. Aku ingin kau merasakan apa yang Daniel rasakan. Aku ingin kau hancur, sendirian, tanpa apa-apa. Pria itu menekan pisau itu lebih dalam, dan Sela merasakan sedikit tusukan yang membuat aliran darahnya terasa dingin. Joe melihatnya. Lepaskan dia, ucap Joe, suaranya serak. Aku tahu Daniel tidak pernah bermaksud menyakitinya. Dia hanya terperangkap dalam rencanamu. Kata-kata itu membuat pria itu terkejut. Pria itu menatap Joe, matanya penuh dengan kecurigaan. Apa yang kau tahu tentang Daniel? Apa yang kau tahu tentang rencanaku? Aku tahu segalanya, jawab Joe, suaranya kini penuh dengan keyakinan. Aku tahu kau telah menipu Sela, kau telah mengancamnya, dan kau telah membuatnya merasa bersalah. Aku tahu kau yang membunuh saudaramu sendiri. Wajah pria itu berubah. Tatapannya penuh dengan kemarahan. Bagaimana kau tahu? Teriaknya. Daniel meninggalkan bukti. Dan Sela yang amnesia menemukannya, jawab Joe, sambil mengangkat tangannya, memperlihatkan flash disk di telapak tangannya. Dan aku tidak akan ragu-ragu untuk menyerahkannya kepada polisi. Pria itu tertawa dingin. Kau pikir aku bodoh? Kau tidak akan melakukan itu. Kau akan memberikannya kepadaku, atau aku akan membunuh wanita ini. Pria itu mengayunkan pisaunya ke udara. Saat itu, Sela melihatnya. Joe memberikan kode kepadanya. Tatapan Joe mengarah ke sepetak bayangan di balik tumpukan kotak. Sela tidak mengerti apa artinya, tapi dia tahu Joe sedang mencoba sesuatu. Sela mengangguk sedikit, mengisyaratkan bahwa dia mengerti. Kau bisa saja memiliki flash disk ini, kata Joe. Tapi setelah kau melihat isinya, kau akan menyadari betapa bodohnya dirimu. Pria itu tidak peduli. Dia hanya menginginkan flash disk itu. Dia tahu flash disk itu bisa mengakhiri segalanya. Lempar, perintah pria itu. Joe melemparkan flash disk ke udara. Pria itu melepaskan Sela, dan melompat untuk menangkapnya. Gerakan itu sangat cepat, dan Joe mengambil kesempatan itu untuk melompat ke arahnya. Pria itu tidak menyadarinya. Dia hanya fokus pada flash disk yang jatuh. Joe mendarat di atasnya, menjatuhkannya ke lantai. Pria itu menjatuhkan pisaunya, dan bilah pisau itu jatuh di samping Sela. Sela, yang terperanjat, segera mengambil pisau itu. Dia merasa takut, tapi dia tidak ragu-ragu. Pria itu mencoba melawan Joe, tapi Joe memukulnya dengan keras. Pria itu jatuh, dan Joe menahannya. Joe melirik Sela, dan melihat pisau di tangannya. Matanya menunjukkan kecemasan, tapi Sela tidak menyerah. Aku akan membantumu, katanya, suaranya mantap. Pria itu berhasil melarikan diri dari Joe dan berlari ke arah pintu. Tapi pintu itu tiba-tiba terbuka, dan Alex dan timnya masuk. Mereka mengarahkan pistol ke arah pria itu. Pria itu terkejut. Dia melihat Joe, lalu Sela, lalu Alex. Dia menyadari, dia sudah kalah. Dia tidak punya pilihan lain selain menyerah. Setelah pria itu ditangkap, Joe langsung berbalik dan menghampiri Sela. Joe memandang Sela, yang masih berdiri di sana, memegang pisau. Sela merasakan air mata mengalir di wajahnya. Dia melepaskan pisau itu, dan pisau itu jatuh ke lantai dengan bunyi yang keras. Joe melangkah mendekat. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memeluk Sela. Sela merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan. Dia memeluk Joe dengan erat, dan dia merasakan Joe membalas pelukannya.
Rasanya seperti mimpi. Joe yang dingin dan kejam, sekarang memeluknya dengan begitu erat. Sela merasakan air mata membanjiri wajahnya. "Maafkan aku," bisik Joe, suaranya serak. Aku sangat bodoh. Aku tidak tahu kalau kau disiksa. Aku minta maaf." Sela menggelengkan kepala. Aku juga minta maaf. Aku tidak ingat apa-apa." Joe melepaskan pelukannya, dan memandang Sela. Dia menyeka air mata Sela dengan lembut. "Tidak apa-apa," katanya. "Aku sudah tahu kebenaran. Aku sudah tahu kau tidak bersalah." Sela menatapnya, matanya penuh dengan air mata. Joe menunduk, dan dia mencium Sela. Ciuman itu tidak romantis atau penuh gairah. Itu adalah ciuman yang penuh dengan penyesalan, ciuman yang penuh dengan maaf, ciuman yang penuh dengan penebusan. Sela merasakan kehangatan yang luar biasa, dan dia membalas ciuman itu dengan penuh cinta. Setelah ciuman itu, mereka berdua hanya berdiri di sana, berpelukan. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak perlu mengatakan apa-apa. Mereka sudah saling mengerti. Mereka telah melalui begitu banyak hal, dan sekarang, mereka telah menemukan jalan kembali. Joe membawa Sela keluar dari gudang itu. Udara di luar dingin, tapi Sela tidak merasakannya. Dia hanya merasakan kehangatan pelukan Joe. Joe memandang Sela. "Ayo kita pulang," katanya. "Jun menunggu kita." Sela mengangguk, dan dia tersenyum. Senyuman tulus yang pertama kali sejak dia terbangun di jalan. Dia tahu, masa lalu mungkin tidak bisa dihapus. Tapi masa depan ada di tangan mereka. Mereka akan menghancurkan Daniel Wong dan saudaranya. Mereka akan membangun kembali keluarga mereka. Dan mereka akan menemukan kebahagiaan. Sela merasakan sebuah harapan yang dalam, harapan yang belum pernah dia rasakan. Langit malam telah menelan sisa-sisa senja ketika mobil Joe Tanu melaju kembali ke kediaman mereka. Di kursi penumpang, Sela Tanu duduk diam, jari-jarinya yang dingin menggenggam erat tangan Joe yang hangat. Keheningan di antara mereka bukan lagi keheningan yang canggung atau penuh kebencian, melainkan keheningan yang penuh dengan makna, dengan penyesalan yang tak terucap, dan janji-janji yang tak terikat. Sela memejamkan mata, membiarkan pikirannya kembali pada percakapan di gudang. Joe telah mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkannya, dan Joe telah menunjukkan sisi dirinya yang sama sekali asing bagi Sela yang sekarang. Itu adalah sisi seorang suami, seorang pelindung, seorang pria yang dipenuhi dengan rasa bersalah yang mendalam. Ketika mobil berhenti di depan rumah, Sela melihat Jun berdiri di dekat jendela ruang tamu. Jun memandang mereka, matanya dipenuhi dengan kecemasan. Jun berlari ke pintu saat Joe dan Sela melangkah keluar dari mobil. Joe berlutut dan memeluk Jun dengan erat. "Ayah, Ibu," bisik Jun. Sela juga berlutut, memeluk Jun. Air matanya mengalir di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kehangatan yang tak terucapkan dari Jun. "Aku baik-baik saja," kata Sela, suaranya gemetar. "Aku tidak akan meninggalkanmu lagi." Jun memeluk Sela dan Joe. Joe memandang Sela, matanya penuh dengan kasih sayang. Pria itu menyadari, keluarga mereka telah diselamatkan. Mereka telah menemukan jalan kembali, dan mereka tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya. Setelah Jun tertidur, Joe dan Sela duduk di sofa di ruang tamu. Keheningan kembali terjadi, tapi kali ini, itu bukan keheningan yang tidak menyenangkan. Joe memandang Sela. Aku tidak tahu harus mulai dari mana," katanya, suaranya serak. "Aku sangat menyesal. Aku sangat buta. Aku menyakitimu. Aku membiarkanmu menderita. Aku percaya setiap kebohongan Daniel Wong." Sela menggelengkan kepala. "Tidak," jawabnya lembut. "Bukan salahmu. Aku juga tidak tahu apa-apa. Wanita yang dulu, dia telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Tapi aku bukan wanita itu. Aku tidak akan mengulangi kesalahannya." Joe mengangguk. Dia mengambil tangan Sela. "Aku tahu," katanya. "Aku tahu kau bukan wanita itu. Dan, terima kasih. Terima kasih karena telah kembali. Terima kasih karena telah memberiku kesempatan kedua." Malam itu, mereka berbicara. Mereka berbicara tentang masa lalu, tentang Jun, tentang Daniel Wong,
dan tentang semuanya. Joe menceritakan segalanya, dari awal sampai akhir. Sela mendengarkannya dengan seksama. Dia mengetahui bahwa dia dan Joe adalah musuh bebuyutan di dunia bisnis. Mereka bersaing dalam segalanya. Tapi di luar itu, mereka adalah pasangan yang bahagia. Sela yang dulu, yang ambisius, terobsesi untuk mengalahkan Joe. Sela yang dulu terlalu sombong dan tidak menyadari bahwa kebahagiaan sejati sudah ada di depannya. Daniel Wong, mantan karyawan Joe, yang dipecat karena korupsi, melihat kelemahan Sela. Dia memanipulasi Sela, memutarbalikkan fakta, membuat Sela berpikir bahwa Joe adalah musuh terbesarnya. Daniel Wong meyakinkan Sela bahwa cara satu-satunya untuk mengalahkannya adalah dengan cara yang paling kejam, menghancurkan perusahaan dan keluarga Joe Tano. Sela yang dulu, yang telah dibutakan oleh ambisi dan kebencian, setuju untuk bekerja sama dengannya. Tapi kemudian, Jun lahir. Jun adalah titik balik dalam hidup Sela. Sela mulai ragu. Dia tidak bisa melanjutkan rencananya. Dia mulai mencintai Joe dan Jun. Dia menuliskan semuanya di buku hariannya. Joe menceritakan tentang perasaannya ketika mengetahui tentang pengkhianatan Sela. Dia merasa hancur. Joe tidak percaya bahwa wanita yang dicintainya, ibu dari anaknya, bisa melakukan sesuatu yang begitu kejam. Dia membiarkan amarah dan kebenciannya menguasainya. Dia menyalahkan Sela atas segalanya. Sela mendengarkan dengan hati-hati. Dia merasakan rasa sakit yang dalam. Dia merasakan penyesalan yang dalam. Dia memeluk Joe. "Aku minta maaf," bisik Sela. Joe membalas pelukannya. "Tidak apa-apa," katanya. "Kita akan melupakan masa lalu. Kita akan memulai dari awal." Keesokan paginya, polisi datang ke rumah mereka. Joe menyerahkan flash disk dan semua bukti yang dia miliki. Polisi memberitahunya bahwa pria yang ditangkap adalah tangan kanan Daniel Wong, yang bernama Eric. Dan Daniel Wong, yang dikira mati, masih hidup. Dia berhasil melarikan diri, tapi polisi akan terus memburunya. Joe dan Sela merasakan ketakutan yang dalam. Mereka tahu bahwa Daniel Wong akan kembali. Setelah polisi pergi, Sela dan Joe kembali ke ruang kerja. Joe duduk di kursinya, memandang layar komputernya. Sela juga duduk di kursi lain, memandang tumpukan buku dan dokumen. Dia tahu bahwa kebenaran masih tersembunyi. Daniel Wong tidak akan pernah meninggalkan begitu banyak bukti. Pasti ada sesuatu yang lain. Sela mencari lagi. Dia melihat ke belakang setiap rak buku, di bawah setiap meja, dan di dalam setiap laci. Kemudian Sela menemukan sebuah tombol kecil yang tersembunyi di bawah meja. Tombol itu sangat kecil, dan Sela tidak akan pernah menemukannya jika tidak karena kebetulan. Sela menekan tombol itu, dan sebuah laci rahasia terbuka. Di dalamnya, ada sebuah buku harian yang lain. Buku harian itu milik Nyonya Maya. Sela membukanya. Buku harian itu adalah buku harian yang ditulis oleh Maya. Sela membacanya dengan cepat. Di dalamnya, Maya menulis tentang ketakutannya terhadap Daniel Wong. Maya menulis bahwa dia dipaksa untuk memata-matai Joe, dan Daniel Wong mengancam akan menyakiti keluarganya jika dia tidak melakukannya. Maya menulis tentang penyesalannya. Dan di halaman terakhir, Maya menulis, "Saya menemukan bukti yang tidak Daniel Wong ketahui. Saya telah menyembunyikan bukti itu di dalam sebuah ruang rahasia di dalam rumah. Saya telah mencoba untuk memberitahu Joe, tapi Daniel Wong menemukannya. Saya tahu Daniel Wong akan membunuh saya. Jadi, saya meninggalkan bukti itu di sini. Saya berharap, suatu hari, seseorang akan menemukannya." Sela terkejut. Maya tidak hanya berkhianat, tetapi Maya juga telah mencoba untuk membantu. Sela dan Joe mencari ruang rahasia itu. Mereka menemukan sebuah pintu kecil di balik sebuah lukisan tua. Pintu itu terkunci. Sela memutar kenop pintu, dan pintu itu terbuka. Mereka menemukan sebuah ruangan kecil, dipenuhi dengan kotak-kotak. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah kotak dengan nama, Sela, tertulis di atasnya. Di dalamnya, ada sebuah kotak dengan nama, Joe. Dan di dalam kotak itu, ada sebuah flash disk yang lain, dan sebuah surat. Surat itu ditulis oleh Daniel Wong. Surat itu adalah pengakuan dosa yang sangat mengerikan. Daniel Wong menulis bahwa dia adalah seorang sosiopat.
Dia tidak peduli dengan uang atau kekuasaan. Dia hanya ingin menghancurkan Joe, karena dia membenci Joe yang sukses. Daniel Wong menulis bahwa dia adalah orang yang membunuh orang tuanya sendiri dan menguasai harta mereka. Dia juga menulis bahwa dia telah membunuh saudara kembarnya, yang mencoba menghentikannya. Surat itu juga mengatakan bahwa Daniel Wong memiliki sebuah perusahaan fiktif. Perusahaan fiktif itu digunakan untuk melakukan transaksi ilegal. Dan Daniel Wong berencana untuk menjual perusahaan itu, dan menggunakan uang itu untuk menghilang. Surat itu juga menyebutkan lokasi rahasia. Lokasi itu adalah sebuah villa di pinggir kota. Villa itu adalah tempat di mana Daniel Wong bersembunyi. Dan dia berencana untuk melarikan diri ke luar negeri dari sana. Joe dan Sela menyadari, mereka tidak punya banyak waktu. Mereka harus menemukan Daniel Wong sebelum dia menghilang selamanya. Mereka memanggil Alex, dan memberitahunya tentang hal ini. Alex terkejut, tapi dia setuju untuk membantu mereka. Joe dan Sela tahu bahwa ini adalah misi yang berbahaya. Tapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus melakukannya. Untuk Jun, dan untuk masa depan mereka. Mereka berdua berpegangan tangan, dan mereka berjanji, mereka akan melakukannya bersama-sama. Joe menatap Sela. Aku akan pergi sendirian, kata Joe. Aku tidak bisa membiarkanmu terluka. Sela menggelengkan kepala. Tidak, jawabnya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sendirian. Ini adalah perangku, dan aku akan melawannya bersamamu. Joe tersenyum. Senyum yang tulus yang belum pernah Sela lihat. Baiklah, kata Joe. Kita akan melawannya bersama-sama. Mereka berdua melihat ke arah jendela. Mereka tahu bahwa hari yang panjang akan menunggu mereka. Tapi mereka tidak takut. Mereka tidak sendiri. Mereka punya satu sama lain. Di tengah keheningan malam yang pekat, sebuah mobil melaju kencang, membelah jalanan sepi yang mengarah keluar kota. Joe menyetir, wajahnya tegang dan matanya fokus pada jalanan di depan. Sela duduk di sampingnya, tubuhnya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena campuran adrenalin dan ketakutan yang mendalam. Mereka berdua bergegas menuju sebuah villa yang terisolasi, sarang persembunyian terakhir Daniel Wong. Keputusan untuk pergi berdua, tanpa tim Alex, terasa berani sekaligus sangat bodoh. Namun, mereka tahu ini adalah satu-satunya cara. Jika Daniel Wong mencium kehadiran polisi, dia akan menghilang selamanya. Yakin kita melakukan hal yang benar? Tanya Sela, suaranya pelan. Joe menoleh sekilas, tatapannya menenangkan. Kita punya flash disk dan kita punya surat. Kita punya bukti. Kita punya sesuatu yang dia tidak tahu kita miliki. Kita hanya harus pintar. Sela mengangguk, namun hatinya tidak bisa berhenti berdebar. Dia melihat wajahnya sendiri terpantul di jendela mobil yang gelap. Wajah yang asing, namun kini membawa beban masa lalu. Dia bukan lagi wanita yang tidak tahu apa-apa. Sela yang sekarang telah menanggung kesalahan wanita yang dulu. Dia harus menghadapi Daniel Wong secara langsung. Ini adalah penebusannya. Perjalanan mereka terasa begitu panjang. Jalanan yang tadinya ramai kini digantikan oleh pepohonan yang menjulang, membentuk terowongan gelap di atas kepala mereka. Sela memejamkan mata, membayangkan wajah Jun. Kenangan tentang Jun memberinya kekuatan. Dia tidak akan membiarkan Daniel Wong menyakiti anaknya. Apapun yang terjadi, dia harus melindunginya. Tiba-tiba, Joe menekan rem. Mobil itu mendecit, berhenti tepat di depan sebuah persimpangan. Joe melihat kaca spion. Tidak ada mobil di belakang mereka, namun lampu lalu lintas menyala merah. Di tengah malam sepi seperti ini, itu adalah sebuah keanehan. Joe tidak melaju. Dia menunggu. Sebuah mobil van hitam dengan kaca gelap melintas di depan mereka, nyaris menabrak mobil Joe. Mobil van itu melaju sangat cepat, dan Joe menyadari, itu adalah jebakan. Daniel Wong telah memprediksi pergerakan mereka. Cepat, jalan, teriak Sela. Joe menekan gas, dan mobilnya melaju kencang, berbelok di sudut. Itu pasti orang-orangnya Daniel Wong, kata Joe, suaranya tegang. Bagaimana mereka tahu kita datang? Sela bertanya, kepanikan dalam suaranya. Dia memiliki mata-mata, jawab Joe. Dia selalu punya. Kita tidak bisa berhenti.
Mereka berdua melihat ke belakang, dan mereka melihat mobil van hitam itu berbalik dan mengejar mereka. Mereka terperangkap. Perasaan putus asa menyeruak di dada Sela. Kita tidak akan berhasil, bisiknya. Jangan pernah menyerah, kata Joe. Aku punya rencana. Joe membelokkan mobilnya ke jalanan yang gelap dan kecil. Jalan itu penuh dengan lumpur, dan mobil mereka melaju dengan lambat. Mobil van hitam itu tidak bisa mengejar mereka. Mereka berhasil lolos. Joe dan Sela saling menatap, mata mereka dipenuhi dengan kelegaan. Mereka telah berhasil melarikan diri, tapi mereka tahu, ini belum berakhir. Mereka tiba di sebuah area yang terisolasi. Villa itu berdiri di atas bukit, dikelilingi oleh pepohonan yang tinggi dan gelap. Villa itu tampak seperti rumah hantu, dengan jendela-jendela yang gelap dan dinding-dinding yang rusak. Di dalamnya, ada sebuah lampu yang menyala di salah satu jendela, seolah-olah menyambut mereka. Joe dan Sela meninggalkan mobil mereka di hutan dan berjalan ke arah villa. Mereka tahu mereka harus berhati-hati. Ini adalah sarang singa, dan singa itu sedang menunggu mereka. Mereka memasuki villa itu. Udara di dalam dingin dan lembab. Aroma tanah dan debu menusuk hidung mereka. Mereka berjalan ke depan, menuju sebuah ruangan besar. Ruangan itu kosong, hanya sebuah meja yang ditaruh di tengah ruangan. Di atas meja itu, ada sebuah proyektor yang menyala, memproyeksikan video ke dinding. Di video itu, ada Daniel Wong. Daniel Wong sedang tertawa. Dia tampak sangat bahagia, seolah-olah dia telah memenangkan segalanya. Selamat datang, Joe dan Sela, suara Daniel Wong terdengar, menggelegar di seluruh ruangan. Aku tahu kau akan datang. Aku sudah menunggumu. Joe dan Sela terkejut. Mereka melihat sekeliling, tetapi tidak ada siapapun di sana. Daniel Wong berbicara melalui sebuah mikrofon yang tersembunyi. Joe dan Sela tahu, mereka sudah terperangkap. Kau pikir kau menang, Joe? Tanya Daniel Wong, suaranya mengejek. Kau tidak akan pernah menang. Aku telah menghancurkan hidupmu, dan aku akan menghancurkanmu. Lihatlah layar ini. Daniel Wong menunjukkan sebuah video. Video itu menunjukkan sebuah ledakan. Joe mengenali bangunan itu. Itu adalah salah satu pabriknya. Daniel Wong telah memasang bom. Dan dia akan meledakkannya. Joe merasa darahnya mengalir dingin. Dia telah salah. Daniel Wong tidak akan pernah menyerah. Daniel Wong adalah seorang sosiopat yang akan melakukan apapun untuk membalas dendam. Aku akan meledakkan semuanya, kata Daniel Wong. Semua yang kau miliki, semua yang kau cintai. Aku akan mengambil semuanya darimu. Dan kau tidak bisa berbuat apa-apa. Sela merasa takut. Dia melihat Joe, dan dia melihat keputusasaan di mata Joe. Tapi kemudian, Joe menatap Sela. Dan Sela melihat sebuah tekad. Joe tidak akan menyerah. Aku punya kartu as, kata Joe, suaranya mantap. Aku tahu kau telah membunuh orang tuamu. Aku tahu kau telah membunuh saudara kembarmu. Aku punya buktinya. Dan aku akan menyerahkannya kepada polisi. Daniel Wong tertawa terbahak-bahak. Kau pikir aku peduli? Aku telah membuat bukti itu menghilang. Kau tidak bisa membuktikannya. Dan aku akan menghilang, dan tidak ada yang akan menemukan aku. Kau tidak punya apa-apa. Tiba-tiba, Sela berteriak. Tentu saja, kita punya. Daniel Wong terkejut. Dia melihat Sela, dan dia melihat sebuah flash disk di tangannya. Flash disk itu adalah flash disk yang ditemukan Sela di laci rahasia Maya. Daniel Wong tidak tahu tentang flash disk itu. Itu adalah satu-satunya hal yang tidak dia ketahui. Daniel Wong menatap flash disk itu. Matanya penuh dengan kebencian. Itu tidak mungkin, teriaknya. Aku sudah mencari semuanya. Bagaimana kau bisa menemukannya? Itu adalah hadiah dari Maya, jawab Sela. Dia tahu kau akan membunuhnya. Jadi, dia menyembunyikannya. Daniel Wong sangat marah. Dia menembakkan pistolnya ke arah Sela. Sela berteriak. Tapi dia tidak terluka. Joe telah mendorongnya, dan peluru itu mengenai dinding di belakang mereka. Joe jatuh, dan Sela melihatnya. Joe telah menyelamatkannya. Joe, teriak Sela. Joe tidak bergerak. Sela menangis, memeluk Joe.
Air matanya mengalir. Bangun, Joe. Bangun. Daniel Wong hanya tertawa. Kau pikir kau bisa menang? Kau tidak akan pernah menang. Tiba-tiba, suara sirene terdengar dari luar. Alex dan timnya telah datang. Daniel Wong terkejut. Dia tidak menyangka mereka akan datang. Dia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri. Daniel Wong berlari, tapi Alex dan timnya mengejarnya. Sela tidak peduli. Dia hanya peduli pada Joe. Joe, bangun, bisiknya, suaranya gemetar. Joe membuka matanya. Dia memandang Sela, dan dia tersenyum. Aku baik-baik saja, bisik Joe, suaranya lemah. Hanya sedikit sakit. Sela merasa lega. Dia memeluk Joe. Aku pikir aku akan kehilanganmu. Tidak, kata Joe. Kau tidak akan pernah kehilanganku. Mereka berdua berpelukan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi mereka tahu satu hal. Mereka akan melewati ini bersama-sama. Mereka akan menemukan kebahagiaan. Dan mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun menghancurkan mereka lagi. Joe Tanu, bersandar di dinding koridor rumah sakit, menyaksikan Sela yang tertidur lelap di ranjang. Tangannya, yang terluka akibat serpihan peluru, sudah diperban. Sebuah keajaiban kecil. Joe tahu, dia dan Sela sangat beruntung. Jika Joe tidak mendorongnya, peluru itu bisa saja mengenai Sela, dan mungkin, cerita ini akan berakhir di sini. Pria itu menyadari, cinta yang dia miliki untuk Sela tidak pernah hilang. Kebencian dan amarah hanyalah sebuah selimut tebal yang menutupi perasaan itu. Sela, dalam tidurnya, tampak begitu rapuh. Rambutnya tersebar di bantal, wajahnya yang pucat diterangi oleh cahaya remang-remang dari lampu malam. Joe duduk di sampingnya, menggenggam erat tangannya. Joe berjanji pada dirinya sendiri, Joe tidak akan pernah membiarkan Sela terluka lagi. Joe akan melakukan segalanya untuk melindunginya, untuk melindungi Jun, untuk melindungi keluarga mereka. Di luar ruangan, Alex berdiri, mengawasi. Joe tahu, Alex telah melakukan segalanya untuk membantu. Alex tidak hanya seorang polisi, tetapi seorang teman yang bisa diandalkan. Joe tahu, dia berutang pada Alex. Ponsel Joe bergetar. Sebuah pesan dari Alex. Pria itu sudah mendapatkan informasi baru tentang Daniel Wong. Daniel Wong berhasil melarikan diri dari villa. Daniel Wong sangat licin, dan sepertinya dia tahu setiap langkah polisi. Bagaimana? Tanya Joe, suaranya pelan. Daniel Wong punya informan di kepolisian, jawab Alex, suaranya lelah. Dia tahu kapan kita datang. Dia tahu segalanya. Lalu apa yang akan kita lakukan? Tanya Joe. Kita akan terus mencari, jawab Alex. Daniel Wong tidak akan bisa lolos. Kami akan terus memburunya. Kami akan menemukannya. Joe melihat Sela, yang masih tertidur. Joe merasa lega. Terima kasih, Alex, katanya. Joe menutup telepon dan kembali menatap Sela. Joe tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu. Pria itu harus melakukan sesuatu. Joe harus menemukan Daniel Wong, sebelum Daniel Wong kembali dan menyakiti Sela. Pria itu harus menyelesaikan semua ini. Ketika Sela terbangun, Joe memberitahunya tentang Daniel Wong. Dia melarikan diri, katanya, suaranya tegang. Sela mengangguk. Aku tahu, jawabnya, suaranya serak. Aku tahu dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia gila. Aku tidak bisa hanya duduk diam, kata Joe. Aku harus menemukannya. Aku harus mengakhiri semua ini. Sela menggenggam tangan Joe. Aku akan pergi bersamamu, katanya. Tidak, jawab Joe, tegas. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Itu terlalu berbahaya. Sela menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sendirian, jawabnya. Ini adalah kesalahanku. Aku yang telah membiarkan Daniel Wong masuk ke dalam hidupku. Aku yang harus menyelesaikannya. Aku harus melakukannya. Joe menatap Sela. Dia melihat sebuah tekad di mata Sela. Joe tahu, dia tidak bisa menghentikannya. Baiklah, kata Joe, menghela napas. Tapi kita akan melakukannya bersama-sama. Kita tidak akan pernah berpisah. Mereka meninggalkan rumah sakit.
Mereka pergi ke apartemen lama Sela, tempat mereka pertama kali bertemu. Di sana, mereka menemukan foto-foto lama, surat-surat lama, dan kenangan-kenangan lama. Di dalam sebuah kotak, Sela menemukan sebuah buku harian yang lain. Buku harian itu milik Sela yang lama. Sela membukanya, dan dia membaca setiap halaman dengan saksama. Dia membaca tentang cintanya kepada Joe, tentang kebahagiaannya bersama Joe dan Jun, dan tentang kebenciannya terhadap Daniel Wong. Buku harian itu adalah bukti bahwa Sela yang lama bukanlah orang yang jahat. Dia hanya wanita yang buta dan dimanipulasi oleh Daniel Wong. Aku tidak percaya, bisik Sela. Aku sangat bodoh. Joe memeluk Sela. Tidak, kata Joe. Kau hanya korban Daniel Wong yang jahat. Setelah mereka membaca buku harian itu, mereka menemukan sebuah surat yang disembunyikan di bawah buku harian itu. Surat itu ditulis oleh Daniel Wong. Surat itu adalah pengakuan dosa yang mengerikan. Daniel Wong menulis bahwa dia akan menunggu mereka di sebuah tempat yang tidak terduga. Tempat itu adalah sebuah apartemen di sebuah bangunan yang terbengkalai. Daniel Wong menantang mereka. Pria itu ingin mengakhiri semua ini. Joe dan Sela menyadari, ini adalah kesempatan terakhir mereka. Mereka harus menghadapi Daniel Wong secara langsung. Mereka harus mengakhiri semua ini. Mereka memanggil Alex. Alex setuju untuk membantu mereka. Mereka pergi ke bangunan itu. Bangunan itu sangat tua dan kotor. Jendela-jendela yang pecah, dinding-dinding yang berjamur, dan aroma yang tidak menyenangkan memenuhi udara. Mereka memasuki bangunan itu. Mereka berjalan ke lantai atas. Mereka menemukan sebuah pintu yang terkunci. Mereka mendobrak pintu itu. Di dalamnya, ada sebuah ruangan kosong. Di tengah ruangan, ada sebuah kursi, dan di atas kursi itu, ada sebuah ponsel yang menyala. Di layar ponsel itu, ada sebuah pesan yang berkedip. Selamat datang di arena, Joe dan Sela. Aku menunggu kalian. Joe dan Sela terkejut. Mereka melihat sekeliling, dan mereka menyadari, mereka sudah terperangkap. Pintu di belakang mereka tertutup dan terkunci. Ini adalah jebakan, kata Sela, suaranya gemetar. Aku tahu, jawab Joe. Tapi kita harus terus maju. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang mereka. Itu adalah Daniel Wong. Dia berdiri di sana, di bayangan, memegang sebuah pistol. Daniel Wong tertawa, tawa yang penuh dengan kegilaan. Kau pikir kau bisa menang? Tanya Daniel Wong. Kau tidak akan pernah menang. Aku akan membunuh kalian berdua. Dan tidak ada yang akan menemukan kalian. Joe melangkah ke depan. Kau tidak akan bisa lolos, kata Joe. Polisi sudah datang. Kau salah, jawab Daniel Wong. Aku sudah memutus semua koneksi. Tidak ada yang akan datang. Kalian sendirian. Dan kalian akan mati sendirian. Sela merasa takut. Daniel Wong mengarahkan pistolnya ke arah Joe. Sela berteriak. Joe melompat, dan dia menendang tangan Daniel Wong. Pistol itu jatuh, dan Daniel Wong terjatuh ke lantai. Joe dan Daniel Wong berkelahi. Sela melangkah ke depan, mencoba membantu, tapi dia tidak bisa. Daniel Wong sangat kuat. Joe dan Daniel Wong berkelahi di seluruh ruangan. Mereka saling memukul, saling menendang. Sela tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton. Dia merasa putus asa. Tiba-tiba, Joe jatuh. Daniel Wong mengambil pistolnya, dan dia mengarahkannya ke kepala Joe. Sela berteriak, "Tidak!" Tapi saat itu, Alex dan timnya masuk. Mereka mengarahkan pistol ke arah Daniel Wong. Daniel Wong terkejut. Dia melihat Joe, lalu Sela, lalu Alex. Dia menyadari, dia sudah kalah. Dia tidak punya pilihan lain selain menyerah. Setelah Daniel Wong ditangkap, Alex memberitahu Joe dan Sela bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ada orang lain yang bekerja sama dengannya, katanya. Seseorang yang sangat kuat. Seseorang yang tahu setiap langkah kita. Dan aku tidak tahu siapa itu. Joe dan Sela saling menatap. Mereka menyadari, perang mereka belum berakhir. Mereka telah memenangkan pertempuran ini, tapi perang masih berlanjut. Mereka tahu, mereka harus menemukan siapa orang itu, dan mereka harus menghentikannya. Mereka tahu,
mereka tidak bisa melakukannya sendirian. Mereka harus melakukannya bersama-sama. Mereka berdua berjalan keluar dari bangunan itu, memeluk satu sama lain. Di luar, ada Jun, yang sedang menunggu mereka. Jun berlari ke arah mereka, dan dia memeluk mereka. Keluarga mereka telah disatukan kembali. Kita akan baik-baik saja, bisik Joe, suaranya serak. Kita akan baik-baik saja. Sela mengangguk, dan dia tersenyum. Senyum tulus yang pertama kali sejak dia terbangun di jalan. Dia tahu, masa lalu mungkin tidak bisa dihapus. Tapi masa depan ada di tangan mereka. Mereka akan menghancurkan Daniel Wong dan semua yang bekerja sama dengannya. Mereka akan membangun kembali keluarga mereka. Dan mereka akan menemukan kebahagiaan. Sela merasakan sebuah harapan yang dalam, harapan yang belum pernah dia rasakan. Pagi hari di kediaman Tanu terasa sunyi. Keheningan itu bukanlah kedamaian, melainkan ketenangan yang tegang. Sela dan Joe duduk di meja makan, saling berhadapan. Di antara mereka, Jun sedang sarapan dengan riang, sama sekali tidak menyadari badai yang masih mengintai keluarganya. Setelah Jun selesai, Sela dengan lembut mengantarnya ke sekolah. Di dalam mobil, Jun memegang tangan Sela, tangannya terasa begitu hangat. Sela memandang Jun, wajahnya dipenuhi dengan kasih sayang. Sela berjanji dalam hati, dia akan melakukan segalanya untuk menjaga Jun. Setelah mengantar Jun, Sela kembali ke rumah. Joe menunggunya di ruang kerja. Ruangan itu dipenuhi dengan dokumen dan laporan yang berserakan. Joe duduk di kursinya, matanya tampak lelah. Pria itu menatap Sela dengan pandangan penuh tekad. Ada yang tidak beres, kata Joe. Aku sudah memikirkan ini sepanjang malam. Bagaimana Daniel Wong tahu setiap langkah kita? Dia tidak hanya memiliki informan, dia memiliki seseorang yang sangat dekat dengan kita. Sela duduk di seberang meja. Aku juga berpikir begitu, jawab Sela. Daniel Wong tidak bodoh. Dia akan memastikan informannya adalah seseorang yang kita percayai. Joe mengangguk. Dia mengambil sebuah tablet dari mejanya, dan dia menunjukkan Sela sebuah grafik. Grafik itu adalah grafik keuangan perusahaan Joe. Ini adalah keanehan, kata Joe. Tepat pada saat Daniel Wong berencana untuk menghancurkanku, ada sejumlah besar uang yang ditransfer dari perusahaan ke sebuah rekening bank di luar negeri. Itu adalah uang untuk membeli bahan peledak. Tapi, ada yang aneh. Transfer ini tidak melalui rekening Daniel Wong. Ini melalui rekening lain, atas nama sebuah perusahaan fiktif. Sela melihat grafik itu dengan saksama. Dia mengenali formatnya. Itu adalah format yang sama yang dia gunakan di perusahaan lamanya. Dia melihat nama perusahaan fiktif itu, dan dia tidak mengenalinya. Mungkin itu adalah perusahaan yang dibuat Daniel Wong, kata Sela. Tidak, jawab Joe. Itu adalah perusahaan yang dibuat 2 tahun lalu. Daniel Wong baru memulai rencananya 6 bulan yang lalu. Perusahaan ini sudah ada. Mereka berdua saling menatap. Mereka menyadari, mereka menghadapi musuh yang jauh lebih licik dari yang mereka bayangkan. Joe memeriksa lagi dokumen-dokumen itu, matanya mencari setiap detail. Sela memeriksa catatan-catatan yang ditinggalkan Maya. Di dalamnya, ada sebuah nama yang berulang-ulang, Marco. Marco adalah sepupu Joe, yang dipercayai oleh Joe. Marco adalah tangan kanan Joe di perusahaan. Marco adalah orang yang bertanggung jawab atas semua transaksi keuangan. Marco, bisik Sela. Joe menatap Sela. Kau pikir Marco? Itu tidak mungkin. Dia adalah sepupuku. Dia adalah keluargaku. Kita tidak bisa mengabaikannya, kata Sela, suaranya mantap. Catatan Maya mengatakan bahwa Marco telah berhubungan dengan Daniel Wong. Daniel Wong memberinya perintah, dan Marco mengikutinya. Itu semua ada di sini. Joe mengambil buku harian itu dari tangan Sela. Dia membacanya. Wajahnya berubah menjadi putih. Pria itu tidak bisa mempercayainya. Marco, orang yang dia percayai, adalah orang yang telah berkhianat. Marco adalah orang yang telah membantu Daniel Wong menghancurkan mereka. Aku tidak percaya, bisik Joe, matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Sela memeluk Joe. Aku tahu ini sulit, kata Sela. Tapi kita harus kuat. Kita harus menghadapi ini.
Kita harus menemukan bukti yang bisa kita serahkan kepada Alex. Mereka berdua mulai mencari. Mereka memeriksa setiap detail, setiap laporan, setiap transaksi. Mereka menemukan sebuah folder yang disembunyikan di bawah tumpukan dokumen. Folder itu berisi salinan-salinan laporan keuangan yang telah diubah. Transfer-transfer yang tidak masuk akal, transaksi-transaksi yang tidak sah, semua ada di sana. Dan yang paling mengejutkan, mereka menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Marco. Surat itu adalah pengakuan dosanya. Marco menulis bahwa dia benci pada Joe karena selalu diperlakukan sebagai bayangan. Marco ingin memiliki apa yang Joe miliki, dan Daniel Wong telah menjanjikannya. Aku akan membunuhnya, kata Joe, matanya dipenuhi dengan kemarahan. Dia adalah sepupuku. Dia adalah keluargaku. Dia telah mengkhianatiku. Sela memegang tangan Joe dengan erat. Tidak, jawab Sela. Kita tidak akan membiarkan amarah mengendalikan kita. Kita akan melakukan ini dengan benar. Kita akan memberikannya kepada Alex. Kita akan memastikan Marco membayar untuk kejahatannya. Joe mengangguk. Dia memeluk Sela. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan tanpamu, katanya. Aku juga, jawab Sela. Joe menelepon Alex. Aku tahu siapa informannya, kata Joe. Itu Marco. Alex terkejut. Kau yakin? Tanyanya. Aku punya buktinya, jawab Joe. Alex datang ke rumah mereka. Dia memeriksa semua bukti itu. Alex menatap Joe dan Sela, matanya dipenuhi dengan kekecewaan. Aku tidak bisa percaya ini, katanya. Kita akan menyerahkan Marco kepada polisi, kata Joe. Dia tidak akan bisa lolos. Alex mengangguk. Aku akan membantumu, katanya. Kami akan memastikan dia membayar untuk kejahatannya. Setelah Alex pergi, Sela dan Joe duduk di sofa. Mereka memeluk satu sama lain, merasakan ketakutan yang mendalam. Mereka telah berhasil menemukan informan itu. Tetapi mereka tahu, perang mereka belum berakhir. Mereka harus menghadapi Marco. Aku takut, bisik Sela. Aku juga, jawab Joe. Tapi kita akan baik-baik saja. Malam itu, mereka tertidur di sofa, saling berpelukan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi mereka tahu, mereka tidak sendirian. Mereka akan melakukannya bersama-sama. Mereka akan mengakhiri ini. Mereka akan melindungi Jun. Dan mereka akan menemukan kebahagiaan. Udara pagi di kantor Joe Tanu terasa tebal, dipenuhi dengan ketegangan yang menyesakkan. Joe dan Sela duduk di sofa, mata mereka fokus pada pintu ruang kerjanya. Mereka telah memanggil Marco, sepupu sekaligus tangan kanannya, dengan alasan ada rapat penting. Pikiran Joe dipenuhi kekacauan. Pria itu tidak bisa mencerna bagaimana orang yang dia anggap keluarga bisa mengkhianatinya. Kemarahan dan sakit hati bercampur menjadi satu. Sementara itu, Sela tetap tenang, menggenggam tangannya dengan erat, mencoba menenangkan pria itu. Bunyi ketukan pintu memecah keheningan. Joe memberi isyarat dengan matanya kepada Sela untuk bersiap. Sela mengangguk. Masuk, ujar Joe, suaranya dingin, tak seperti biasanya. Pintu terbuka dan Marco melangkah masuk, dengan senyum ramah yang selalu dia tunjukkan. Ada apa, Joe? Rapat sepagi ini? Ini bukan gayamu, katanya, tertawa kecil. Duduk, Marco, jawab Joe, tanpa senyum. Marco menyadari ada yang aneh. Senyumnya perlahan memudar, digantikan oleh kerutan di keningnya. Marco melihat ekspresi serius Joe dan tatapan Sela yang dingin. Pria itu duduk, merasa tidak nyaman. Ada apa? Tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Joe mengambil sebuah folder dari meja dan melemparkannya ke Marco. Lihat itu, katanya, suaranya mengancam. Marco membuka folder itu, dan matanya melebar saat melihat isi di dalamnya. Semua laporan keuangan yang telah dia ubah, semua transaksi ilegal, dan bahkan salinan surat pengakuan yang dia tulis untuk Daniel Wong. Wajah Marco memucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Aku tidak tahu apa ini, Marco tergagap. Ini palsu. Palsu? Tanya Joe, tertawa sinis. Kau pikir aku bodoh? Aku telah memeriksa setiap detail. Aku tahu itu tulisan tanganmu,
Marco. Aku tahu itu tanda tanganmu. Mengapa? Mengapa kau melakukan ini? Marco menunduk, tidak bisa melihat mata Joe. Dia tidak bisa berbohong lagi. Aku terpaksa, bisik Marco, suaranya pecah. Daniel Wong? Daniel Wong mengancamku. Dia akan membunuhku jika aku tidak membantunya. Sela melangkah maju. Jangan berbohong, Marco. Kami menemukan suratmu. Kau menulis bahwa kau benci Joe. Kau iri pada keberhasilannya. Marco mendongak, matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan kemarahan. Tentu saja, aku iri. Aku bekerja untuknya selama bertahun-tahun, aku adalah bayangannya. Aku adalah orang yang melakukan semua pekerjaan kotor, dan dia yang mendapatkan semua pujian. Dia memiliki segalanya. Kekuasaan, uang, dan keluarga yang sempurna. Aku tidak punya apa-apa. Dan kau pikir dengan menghancurkan kami, kau akan mendapatkan kebahagiaan? Tanya Sela. Kau salah. Kau hanya akan mendapatkan kehancuran. Daniel Wong menggunamu, Marco. Dia tidak peduli padamu. Itu tidak benar, teriak Marco. Daniel Wong berjanji untuk membantuku. Dia berjanji untuk memberiku kekuasaan. Dia akan membantuku membangun kekaisaranku sendiri. Joe melangkah ke depan, suaranya tenang dan tegas. Marco, apa yang kau ketahui tentang Daniel Wong? Apa yang dia rencanakan? Marco menatap Joe. Mata pria itu dipenuhi dengan ketakutan. Aku tidak bisa memberitahumu, katanya. Aku tidak bisa. Mengapa tidak? Tanya Joe. Apa yang kau takutkan? Mereka, bisik Marco. Ada orang lain di balik semua ini. Orang-orang itu, mereka yang mengendalikan semuanya. Daniel Wong, dia hanyalah pion. Sela dan Joe saling menatap, menyadari bahwa mereka telah salah. Mereka pikir Daniel Wong adalah musuh utama, tapi dia hanyalah boneka. Ada dalang yang jauh lebih kuat dan lebih berbahaya di balik semua ini. Siapa mereka, Marco? Tanya Sela. Siapa mereka? Marco menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi dengan ketakutan. Aku tidak bisa memberitahumu, bisiknya. Mereka akan membunuhku. Mereka akan membunuhmu. Mereka akan membunuh Jun. Tiba-tiba, suara alarm darurat terdengar dari kantor. Layar komputer Joe menjadi gelap, dan sebuah pesan muncul. Kita tahu kau tahu, Marco. Kita akan datang untukmu. Ketiga orang itu terkejut. Mereka menyadari, mereka tidak punya waktu. Sela menoleh ke jendela, melihat sebuah mobil van hitam melaju kencang ke arah kantor. Mobil yang sama yang mengejar mereka. Mereka datang, bisik Marco, suaranya gemetar. Mereka akan membunuh kita semua. Joe dengan cepat mengambil ponselnya dan menelepon Alex. Alex, kami dalam bahaya. Mereka datang. Mereka ada di luar. Apa? Tanya Alex, suaranya panik. Siapa mereka? Aku tidak tahu, jawab Joe, suaranya putus asa. Tapi mereka punya rencana untuk kita. Tunggu di sana, kata Alex. Aku akan segera datang. Joe menutup telepon dan menoleh ke Sela. Sela melihat ketakutan di matanya. Pria itu takut. Sela memegang tangannya dengan erat. Kita akan baik-baik saja, kata Sela. Kita akan melakukannya bersama-sama. Tiba-tiba, pintu ruangan mereka didobrak. Seorang pria bertopeng masuk, memegang sebuah pistol. Di belakangnya, ada beberapa pria bertopeng lainnya. Mereka semua mengarahkan pistol ke arah Joe, Sela, dan Marco. Marco berteriak ketakutan. Serahkan Marco kepada kami, kata pria bertopeng itu, suaranya berat dan mengancam. Atau kau akan mati. Joe melangkah ke depan. Tidak, jawab Joe. Dia adalah keluargaku. Pria bertopeng itu tertawa. Dia bukan lagi keluargamu, katanya. Dia adalah pengkhianat. Dia harus mati. Pria itu mengarahkan pistolnya ke Marco. Marco memejamkan matanya, siap untuk mati. Tapi Joe tidak membiarkannya. Joe melompat, dan dia menendang pria bertopeng itu. Pria itu jatuh, dan Joe mengambil pistolnya. Joe mengarahkannya ke pria-pria bertopeng lainnya. Pergi, teriak Joe.
Sekarang, pria-pria bertopeng itu melangkah mundur. Mereka tidak menyangka Joe akan melawan. Mereka tidak menyangka Joe akan membela Marco. Mereka melihat ke mata Joe, dan mereka melihat kemarahan, tekad, dan keberanian. Mereka menyadari, mereka tidak bisa menang. Mereka tidak punya pilihan lain selain pergi. Mereka berlari, dan mereka menghilang. Setelah mereka pergi, Marco menatap Joe dengan mata dipenuhi rasa terima kasih. Mengapa kau menyelamatkanku? Tanyanya, suaranya pecah. Karena kau adalah keluargaku, jawab Joe, suaranya serak. Aku tidak akan pernah membiarkan keluargaku mati. Joe dan Sela berpelukan. Mereka telah berhasil melewati ini, tetapi mereka tahu, ini belum berakhir. Mereka telah mengungkap pengkhianatan yang lebih besar. Mereka telah mengungkap dalang yang jauh lebih kuat. Sekarang, mereka tahu, mereka harus menemukan siapa dalang itu. Mereka tahu, mereka tidak bisa bersembunyi. Mereka harus menghadapi musuh yang tak terlihat. Mereka harus mengakhirinya. Mereka harus menyelamatkan Jun, dan mereka harus menyelamatkan keluarga mereka. Mereka saling menatap, mata mereka dipenuhi dengan tekad yang mendalam. Mereka tidak takut. Mereka siap.